Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil dari makalah kelompok kami. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Muriani Evana, NIM 12790, dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Siska, NIM 12007140. Di sini kami akan membahas tentang produk jasa wadiah dalam perbankan syariah. Baiklah, langsung saja kami akan membahas poin yang pertama yang akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Siska. A. Definisi wadiah. Wadiah berasal dari akar kata wada'ah, yang berarti meninggalkan, meletakkan, atau titipan. Sesuatu yang dititipkan oleh seseorang kepada orang lain untuk dijaga dinamakan wadiah. Al-wadiah merupakan prinsip simpanan murni dari pihak yang menyimpan atau menitipkan kepada pihak yang menerima titipan untuk dimanfaatkan atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan. B. Rukun wadiah dan syarat-syaratnya. Rukun dari akad titipan wadiah, yad amanah maupun yad damanah, yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, pelaku akad, yaitu penitip, mudi atau muwadi, dan penyimpanan atau penerimaan titipan, muda atau wadi atau mustawada. Yang kedua, objek akad, yaitu barang yang dititipkan, dan yang terakhir, singgah, yaitu ijab dan qabul. Syarat yang terdapat dalam wadiah yaitu: yang pertama, orang yang menitipkan syaratnya baligh, berakal, dapat dipercaya, dan syarat-syarat lain yang keterkaitan dengan kesepakatan bersama. Yang kedua, orang yang menerima titipan syaratnya baligh, berakal, dapat dipercaya, dan syarat-syarat lain yang berketerkaitan dengan kesepakatan bersama. Yang ketiga, barang yang dititipkan adalah barang atau benda itu merupakan sesuatu yang berwujud, dimiliki oleh orang yang menitipkan, dan dapat diserahkan ketika perjanjian berlangsung. Yang keempat, ijab dan qabul wadiah dimengerti oleh kedua belah pihak. Ijab merupakan ucapan dari penitip dan qabul adalah ucapan dari penerima titipan. C. Status titipan. Dilihat dari segi sifat akad wadiah, para ulama fikih sepakat menyatakan akadnya bersifat mengikat kedua belah pihak. Bila seseorang dititipi barang oleh orang lain dan akadnya ini memenuhi rukun dan syarat wadiah, maka pihak yang dititipi bertanggung jawab untuk memelihara barang titipan itu. Para ulama fikih sepakat menyatakan bahwa status wadiah di tangan orang yang dititipi bersifat amanah, bukan ad-damanah, sehingga seluruh kerusakan yang terjadi selama penitipan barang tidak menjadi tanggung jawab orang yang dititipi kecuali kerusakannya disengaja atau atas kelalaian orang yang dititipi. D. Sifat akad wadiah. Karena wadiah termasuk akad yang tidak lazim, maka kedua belah pihak dapat membatalkan perjanjian akad ini kapan saja. Karena dalam wadiah terdapat unsur permintaan tolong, maka memberikan pertolongan itu adalah hak dari wadiah. Kalau ia tidak mau, maka tidak ada keharusan untuk menjaga titipan. Namun, kalau wadiah mengharuskan pembayaran semacam biaya administrasi, maka akad wadiah ini berubah menjadi akad sewa ijarah dan mengandung unsur kelaziman. Artinya, wadiah harus menjaga dan bertanggung jawab terhadap barang yang dititipkan.
Pada saat itu, wadiah tidak dapat membatalkan akad ini secara sepihak karena sudah dibayar. Perubahan akad wadiah dari amanah ke damanah. Wadiah dari yad amanah berubah menjadi yad damanah ketika dalam keadaan sebagai berikut. Yang pertama, orang yang dititipi tidak memelihara barang titipan. Apabila barang titipan itu rusak oleh orang lain atau kemungkinan lain yang bisa menyebabkan barang itu rusak atau hilang, sedang ia mampu untuk mencegah hal tersebut, maka ia dikenakan ganti rugi atas kelalaiannya. Yang kedua, pengingkaran tata cara pemeliharaan barang titipan. Mustawada harus mengganti rugi apabila barang titipan itu rusak atau hilang dikarenakan ia melanggar kesepakatan atas tata cara pemeliharaan barang tersebut. Yang ketiga, menitipkan barang titipan itu kepada orang lain. Apabila barang yang dititipkan itu rusak atau hilang dikarenakan orang yang dititipi menitipkan lagi kepada orang lain, maka ia harus mengganti rugi, kecuali dalam keadaan darurat, seperti kebakaran atau sepengetahuan orang yang menitipi barang tersebut, karena status mustawada atau orang yang dititipi akan berpindah kepada orang lain. Yang ketiga. Yang keempat, menggunakan barang titipan. Mustauda tidak diperbolehkan menggunakan barang titipan tanpa sepengetahuan muwaddi. Apabila rusak atau hilang dalam keadaan digunakan, maka mustauda dikenakan ganti rugi. Yang kelima, bepergian dengan membawa barang titipan. Menurut jumhur ulama yang berbeda dengan pendapat Hanifah, orang yang dititipi tidak dibenarkan membawa barang titipan dalam bepergian dengan kemungkinan lebih baik meninggalkannya kepada orang yang dipercayai. Yang keenam, meminjamkan barang titipan atau memperdagangkannya. Apabila barang yang dititipkan diperdagangkan oleh mustauda tanpa seizin muwaddi, maka ia harus mengganti rugi. Sedangkan keuntungannya dari perniagaannya itu menurut mazhab Maliki milik orang yang dititipi atau wadiah. Apabila perniagaannya itu atas seizin muwaddi, maka akad wadiah berubah menjadi akad hutang atau ad-dain. Yang ketujuh, mencampurkan titipan dengan yang lain. Mustauda harus mengganti rugi barang titipan apabila dengan sengaja telah ia campuri dengan barang yang lain yang susah dipisahkan. Yang kedelapan, mengingkari status barang titipan. Apabila muwaddi meminta barang titipan miliknya dan tidak diserahkan oleh mustauda, bahkan ia mengingkari adanya akad itu dan barang titipan itu, kerusakan dan kehilangan barang itu ditanggung oleh mustauda. Yang kesembilan, mengembalikan barang titipan tanpa seizin muwaddi. Kerusakan atau kehilangan barang titipan ditanggung oleh mustauda apabila ia mengembalikan tanpa seizin dan sepengetahuan muwaddi atau rusak atau hilang di waktu pengembalian. Yang ke-10, menurut Abdul Husain At-Tariki dalam wadiah yang amanahnya menjadi yad damanah, penerima titipan atau muwaddi tidak bertanggung jawab atas rusaknya barang kecuali dalam beberapa hal. Di antaranya khianat, tidak hati-hati, barang titipan tercampur dengan barang titipan yang lain. Oleh karena itu, perlunya disyaratkan dalam wadiah bahwa pelaku transaksi adalah orang yang berakal sekaligus telah dewasa, dan titipan barang telah diterima setelah adanya serah terima. Demikian yang dapat kami presentasikan dari hasil makalah kami tadi. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang disengaja maupun tidak. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.